Apa? Minta tolong penghubungan 1 juta gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh peserta seminar parenting yang berbahagia. Baik, alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan pertolongannya. Sholawat serta salam kami hanturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam. Alhamdulillah, pada hari ini, pada tanggal 27 Januari 2023, kita dapat bertemu melalui Zoom dalam acara parenting yang berjudul Gizi Seimbang pada Anak yang akan dibawakan oleh Ibu Rizky Kusumaning Kusti. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu
pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Az-Zalzalah oleh Bu Ilmi dan terjemahannya yaitu oleh Bu Nadine. Untuk Bu Ilmi, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang digandungnya, dan manusia bertanya, apakah terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Ilmi dan Ibu Nadine. Acara kedua yaitu pembacaan profil materi. Bukankah para tupai hebat hari ini hadir? Kalian dapat lencana aksesoris. Orang tua kalian sudah datang. Tinggal satu hal lagi. Pelukan daging. Baik, beliau ini bernama Rizky Kusumaning Gusti dengan lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret. Pendidikannya yaitu pada 2007 sampai 2010 yaitu menempuh pendidikan D3 Gizi di Poltekkes Kemnes Malang. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai 2011 beliau melanjutkan D4 Gizi di Poltekkes Kemnes Malang. Pengalaman kerja yaitu pada tahun 2011 sampai 2014 di bidang ahli gizi yaitu instalasi gizi di Rumah Sakit Kusuma Bakti Bondowoso. Pada tahun 2015 sampai sekarang yaitu beliau freelance nutrition. Pada tahun 2020 sampai sekarang beliau bekerja di owner Kamakaba Bookstore dan Crush Chicken. Baik, lalu acara inti yaitu kegiatan parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky. Baik, Ibu Rizky, kami persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ada bapak-bapaknya juga nggak sih ini di sini? Atau ibu-ibu aja nih? Saya Alhamdulillah sapa baik. Bapak Ibu aja ya. Nanti khawatirnya ada bapak-bapak yang nyempil gitu ya, nggak ikut kesapa. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Rizky Kusumaning Gusti. Boleh dipanggil Rizky, biasa juga dipanggil Kiki aja gitu. Senang sekali saya mendapat kesempatan sharing tentang gizi seimbang pada hari ini. Kebetulan juga hari ini adalah Hari Gizi Nasional ya, di tanggal 27 Januari. Baik, untuk materi pagi ini adalah kita akan membahas tentang gizi seimbang pada anak. Dalam hal ini kita lebih fokus ke anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Maaf, bisa di-share screen materi saya? Baik, ini dia gizi seimbang pada anak. Kita mulai ya. Untuk yang pertama, pentingnya gizi seimbang untuk anak sekolah. Next slide. Iya. Anak usia sekolah itu mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, mental, dan emosional yang cepat, sehingga membutuhkan makanan bergizi yang lengkap dan seimbang untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dan menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh untuk berkarya dan beraktivitas di sekolah setiap harinya. Gitu. Apa itu tumbuh kembang? Next slide. Ya, pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa diukur, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Kalau perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan fungsi anak, seperti kemampuan gerak kasar, gerak halus atau motorik halus, pendengaran, penglihatan, komunikasi, kemandirian, cara dia bergaul dengan orang lain itu masuk ke dalam perkembangan. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Next slide. Ya, ada dua faktor ya, ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh dua faktor itu. Faktor genetik itu adalah faktor yang diwariskan. Misalnya, nggak apa-apa kok anaknya pendek, ayah ibunya juga pendek kok, tapi itu tidak bisa jadi acuan ya, anaknya itu juga punya kok kesempatan untuk tumbuh tinggi dengan optimal, meskipun orang tuanya tidak terlalu tinggi. Salah satu faktor yang mendukung dan bisa dioptimalkan adalah faktor gizi. Nah, faktor ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Next slide. Next. Ya, sebelum kita membahas tentang gizi yang seimbang itu bagaimana, mari kita lihat dulu masalah-masalah gizi apa yang sering dialami oleh anak sekolah. Yang pertama adalah kurus atau wasting. Kurus itu biasanya dialami karena kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Resikonya adalah meningkatnya penyakit infeksi dan gangguan hormonal. Kemudian kebalikannya dari kurus, yaitu obesitas atau kegemukan. Biasanya ini anak-anak yang mendapatkan asupan gizi berlebih dalam jangka waktu panjang. Kurus tidak baik, kegemukan juga tidak baik. Untuk kegemukan ini akan meningkatkan resiko penyakit hipertensi, diabetes, kanker, dan kondisi lain yang dapat menurunkan produktivitas anak. Kemudian anemia atau kurang zat besi. Ini sering sekali terjadi di anak perempuan usia sekolah. Dari pemerintah biasanya ada tuh pemberian tablet tambah darah, tablet FE tambahan yang biasa diberikan ke sekolah-sekolah. Biasanya sih sudah mulai banyak kasus-kasus anemia ini ketika anak sudah mulai menstruasi. Untuk anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar bisa dicegah dengan cara apa? Dengan cara memberikan makanan atau zat gizi yang cukup setiap harinya, terutama untuk zat besi. Nah, apa saja sih akibatnya jika kekurangan zat besi? Daya tahan tubuh bisa turun, konsentrasi turun, daya ingat turun. Biasanya ciri-cirinya itu anaknya suka lemas, ngantuk di pagi hari.
Itu ciri-cirinya. Kemudian stunting. Stunting ini adalah kondisi gizi di mana dia kekurangan zat gizi dalam jangka waktu lama, berakibat pada anak yang bertubuh pendek. Jadi anaknya itu bisa jadi pendek karena berat badan tidak naik dalam waktu lama, berakibat ke tidak bertambahnya tinggi badan anak. Akibatnya apa kalau terjadi stunting pada anak? Kekebalan tubuh turun, terjadi gangguan kognitif dan metabolisme, dan stunting ini juga disinyalir bisa menurunkan IQ 5-10 poin. Kemudian yang terakhir yang banyak terjadi di anak sekolah adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, 15-25% anak sekolah ini kekurangan yodium. Kekurangan yodium menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, kesulitan belajar, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak. Dari semua masalah gizi yang ada, semua bersumber dari asupan gizi yang kurang atau tidak tepat, sehingga menimbulkan masalah pada kesehatan anak, yang imbasnya adalah tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi anak. Lalu bagaimana ya solusinya? Sebelum beranjak ke solusi, yuk kita kenali dulu berapa sih kebutuhan energi anak, sehingga kita punya panduan untuk memenuhi berapa sih kecukupan asupan anak setiap harinya. Nah, ini dia kebutuhan energi anak usia prasekolah dan sekolah dasar per hari. Saya bikin dari rentang umur 1 tahun, karena 1-3 tahun tuh kebutuhan gizinya mirip-mirip ya. Di Al-Mutakhir ini kan ada KB-nya dari umur 3 tahun ya, jadi kita mulai dari umur 3 tahun, itu sehari butuhnya 1.125 kilokalori. Kemudian untuk anak umur 4-6 tahun itu 1.600 kilokalori. Lalu untuk anak 7-9 tahun kebutuhannya meningkat menjadi 1.850 kilokalori, dan untuk anak di atas 10 tahun itu sudah mulai dibedakan. Kebutuhan kalori untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan itu berbeda karena aktivitasnya berbeda, pertumbuhan perkembangannya juga akan berbeda di usia 10 tahun ke atas. Untuk anak perempuan dibutuhkan 2.000 kilokalori per hari, sedangkan untuk anak laki-laki dibutuhkan 2.100 kilokalori per hari. Nah, untuk mencukupi kebutuhan energi anak per hari, kita harus memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh anak. Ada beberapa syarat makanan yang bisa diberikan untuk anak. Next slide. Ya, ini dia syarat makanan untuk anak. Harus lengkap, harus seimbang, harus adekuat. Jadi, syaratnya itu makanan yang diberikan setiap harinya harus lengkap, seimbang, dan adekuat atau memadai dalam hal jumlah dan kualitas, dan mengandung zat gizi yang lengkap, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Next slide. Ya, kita bahas satu-satu ya sumber zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Sumber zat gizi itu ada 2, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Untuk zat gizi makro itu terdiri dari 3 komponen, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ini akan kita bahas dulu. Untuk karbohidrat, fungsinya untuk sumber energi, untuk memberi rasa kenyang, memberi rasa manis pada makanan, dan membantu menjaga saluran cerna. Di sini menjaga saluran cerna karena bakteri baik di usus itu makanannya juga dari sumber karbohidrat yang kita makan. Kemudian untuk protein, sebelumnya sumber karbohidrat ini sumbernya ada banyak ya. Biasanya karbohidratnya disebut sebagai makanan pokok. Kalau orang Indonesia makan pokoknya biasanya nasi, tapi tidak melulu nasi, sumber karbohidrat ada banyak. Ada singkong, ada ubi, ada mie, pasta, roti, jagung, kentang, itu semua sumber karbohidrat. Kemudian protein. Protein ini fungsinya membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, memberi rasa kenyang, membentuk hormon pertumbuhan dan perkembangan, serta antibodi, dan memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Contoh dari protein itu ada 2 juga, dibagi jadi 2, jadi protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani, contohnya seperti ikan, daging, ayam, seafood, telur, susu, itu protein hewani. Untuk protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, itu merupakan protein nabati. Kemudian lemak. Lemak ini fungsinya sebagai cadangan makanan dan memberi tenaga untuk tubuh.
sebagai penghangat tubuh, pelarut untuk vitamin A, D, E, dan K, dan sebagai pelindung organ dalam tubuh. Contoh dari lemak itu adalah bisa minyak kelapa, santan, kemudian butter atau mentega, bisa dari kacang-kacangan juga ada lemaknya. Kalau dari buah yang tinggi lemak itu adalah buah alpukat. Untuk selanjutnya, ini masuk ke zat gizi mikro. Zat gizi mikro itu ada 2, yaitu vitamin dan mineral. Kita bahas dulu yang vitamin. Sumber vitamin yang pertama adalah jenisnya ada banyak ya, kita akan bahas vitamin A, B, C, D, E, dan K. Jadi yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A itu fungsinya untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sumber makanannya itu ada di hati sapi, telur, susu, wortel, ubi jalar, brokoli, pepaya, tomat, dan lainnya. Kemudian untuk vitamin B kompleks, ini fungsinya untuk membantu kerja otak, jantung, saraf, dan otot di dalam tubuh. Sumbernya biasanya banyak di kacang-kacangan, di sayuran hijau, di susu, daging, hati ayam juga ada. Kemudian untuk vitamin C, fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh, membantu mempercepat penyembuhan, membentuk kolagen, dan sumber antioksidan. Sumbernya biasanya ada di buah-buahan dan sayur yang berwarna cerah. Misalkan jeruk, paprika, brokoli, kol, tomat, itu juga makanan-makanan yang mengandung vitamin C. Untuk selanjutnya, ada vitamin D. Ya, vitamin D fungsinya membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung perkembangan tulang dan otot, membantu kerja hormon tubuh. Sumber yang gratis dan bisa kita nikmati setiap pagi adalah sinar matahari. Dengan berjemur di bawah sinar matahari 10-20 menit per hari, itu sudah bisa membantu mencukupi kebutuhan vitamin D. Untuk tambahannya bisa kita tambahkan dari makanan-makanan yang kita makan, misalkan dari oat, dari jamur, dari ikan laut, seafood, keju, itu adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian untuk vitamin E, fungsinya melindungi sel-sel tubuh, mendukung daya tahan tubuh, dan sumber antioksidan. Sumbernya ada di kacang-kacangan, yang paling banyak ada di kacang almond, kacang tanah, lalu biji-bijian seperti biji bunga matahari, biji labu, ada di labu kuningnya juga, di seafood, itu adalah sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin E. Kemudian vitamin K ini fungsinya untuk membantu proses pembekuan darah secara normal. Jadi misalkan kita jatuh nih luka. Nah, dengan asupan vitamin K yang cukup, darahnya bisa berhenti sendiri tanpa harus diapa-apain nih. Baru kalau sudah sobek atau apa, baru kan butuh penanganan medis lebih lanjut. Tapi secara alami, darah itu bisa membeku sendiri apabila asupan vitamin K dalam tubuh itu cukup. Kemudian vitamin K juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung, menjaga kekuatan dan kepadatan tulang. Sumbernya dari alpukat, bayam, minyak nabati. Minyak nabati itu bisa minyak kelapa, bisa minyak kedelai, minyak jagung. Kemudian dari kubis Brussels, ciciwis. Saya nggak tahu ya kalau di Malang bahasanya apa ya. Jadi seperti kubis yang kecil-kecil itu. Seperti di gambar yang bagian kiri bawah. Itu tinggi sekali vitamin K. Baik, selanjutnya kita bahas zat gizi mikro yang selanjutnya adalah sumber mineral. Di sini mineral itu banyak sekali jenisnya, tapi untuk pagi hari ini kita bahas 2 saja yang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu zat besi. Seperti kita bahas sebelumnya di masalah gizi, anemia itu kekurangan sumber zat besi, kekurangan makanan yang mengandung zat besi. Jadi zat besi ini fungsi yang pertama mencegah anemia. Kemudian berperan penting dalam pembentukan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu fungsinya adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika hemoglobinnya rendah karena anemia, jadi oksigen dari paru-paru ini tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Efeknya adalah anak ngantuk, anak lemas, kadang suka pusing, berkunang-kunang, seperti itu. Kemudian fungsi zat besi lainnya adalah membantu mengoptimalkan perkembangan otak dan mengoptimalkan fungsi kognitif anak. Sumber zat besi itu ada 2.
Ada sumber zat besi dari hewani yang disebut dengan heme, dan ada sumber zat besi dari nabati yang disebut dengan non-heme. Untuk penyerapan terbaiknya adalah sumber zat besi dari hewani. Gitu. Jadi, karena sumber zat besi dari hewani itu bisa diserap 23% lebih tinggi daripada sumber zat besi nabati yang hanya bisa diserap tubuh 3-8% saja. Kalau dari sumber hewani, itu banyak terdapat di hati ayam, hati sapi, daging sapi, telur ikan kembung, seafood, itu tinggi sekali akan zat besi yang bersumber dari hewani. Kemudian sumber zat besi non-heme bisa didapatkan dari tempe, kacang-kacangan, bayam, sayuran-sayuran yang berwarna hijau lain juga mengandung zat besi. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber mineral dari zinc. Zinc ini banyak orang yang tidak memperhatikan ya, tapi zinc ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak, terutama mengoptimalkan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan anak. Biasanya zinc ini diberikan ketika anak diare, dokter suka memberikan tambahan sirup zinc untuk anak. Karena apa? Untuk merecovery, sehingga tidak terlalu banyak zat gizi yang tidak terserap oleh tubuh. Jadi dia juga bisa memperbaiki fili-fili usus supaya bisa bekerja kembali dengan normal. Kemudian zinc ini juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan. Sumber zinc terbanyak sebenarnya ada di tiram. Tapi seafood-seafood lain juga mengandung zinc. Telur itu ada di kuning, telurnya itu mengandung zinc. Kemudian ada jamur, daging sapi, ayam, sayuran, dan biji-bijian. Nah, itu tadi zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan untuk tubuh. Selain sumber zat gizi makro dan mikro juga ada, ini bukan zat gizi, tapi cukup diperlukan untuk tubuh ya, untuk pencernaan, untuk metabolisme tubuh juga diperlukan. Next slide. Apa ya yang diperlukan selain zat gizi? Nah, yang diperlukan selanjutnya adalah serat. Pemberian serat pada anak. Serat ini berperan penting dalam kesehatan pencernaan anak, sehingga asupan serat perlu diperhatikan. Serat memiliki fungsi mempermudah proses defekasi, menjaga kesehatan usus, mengurangi resiko sembelit dan obesitas, mengurangi kadar kolesterol darah, dan menjaga kualitas ginjal. Kebutuhan serat anak per hari itu sesuai dengan usia anak. 1-3 tahun butuhnya 19 gram per hari. Kemudian 4-8 tahun butuhnya 25 gram per hari. 9-13 tahun laki-laki itu butuhnya 31 gram per hari. Kemudian usia 9-13 tahun untuk anak perempuan, kebutuhan seratnya adalah 26 gram per hari. Sumber serat yang paling tinggi ada di buah dan sayuran. Ada juga di biji-bijian dan umbi-umbian. Bagaimana sih cara menghitung kecukupan serat per hari? Udah cukup belum ya serat anakku hari ini? Gitu. Sebenarnya kalau kita sudah memberikan setiap kali makan 1 mangkuk sayur dan 1 porsi buah, itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi serat harian anak. Misalnya nih, 1 mangkuk sayur di pagi hari, 1 mangkuk sayur itu mengandung sekitar 4,4 gram serat. Lalu kita berikan juga 1 buah pisang di pagi hari. Nah, itu sudah mengandung 2,6 gram serat. Jadi di pagi hari anak sudah mengkonsumsi sekitar 4,4 dan 2,6 itu sekitar 7 gram serat ya di pagi hari. Jika pagi, siang, malam diberikan yang sama porsinya dengan beraneka ragam buah dan sayur, itu bisa mencukupi kebutuhan serat harian anak. Serat juga bisa didapatkan di nasi yang kita makan, di umbi-umbian, misalkan makanan pokoknya pada saat makan siang makan ubi jalar gitu, ubi kuning. Nah, itu juga mengandung serat. Jadi dengan makanan yang beraneka ragam bisa kita membantu anak untuk mencukupi kebutuhan serat hariannya. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah, next slide. Ya, kita perlu memperhatikan asupan gula per hari.
Kalau kita lihat kadar gula tambahan pada anak yang direkomendasikan oleh WHO adalah kurang dari 10% total kebutuhan kalori. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalkan anak usia 6 tahun dengan kebutuhan 1.600 kilokalori per hari, maka asupan gula tambahan yang diperbolehkan berapa? 160 kilokalori saja atau sekitar 8 sendok teh per hari atau kurang dari 8 sendok teh per hari. Tapi American Heart Association itu membuat pedoman untuk konsumsi gula tambahan harian untuk anak usia 2 sampai 18 tahun adalah 25 gram per hari atau setara dengan kurang dari 6 sendok teh per hari. Nah, asupan gula tambahan ini perlu diperhatikan karena apabila anak mengkonsumsi asupan gula yang berlebih, resikonya bisa macam-macam ya, bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari seperti diabetes, penyakit degeneratif, obesitas, itu bisa dialami oleh anak jika asupan gula hariannya selalu berlebih setiap hari, jadi numpuk dalam tubuh. Asupan gula yang disarankan adalah gula alamiah, seperti ada yang ada di buah segar, jadi buah-buahan yang manis itu sudah mengandung gula alami, kemudian produk susu tanpa pemanis, susu itu kan mengandung laktosa ya, laktosa itu salah satu dari karbohidrat, jadi laktosa itu adalah jenis-jenis gula juga, jadi dia gula alami yang bisa kita konsumsi. Jadi disarankan kalau minum susu adalah susu tanpa berperasa. Jadi susu, misalkan anaknya minum susu UHT, ya udah susu UHT plain aja, bukan susu UHT yang rasa-rasa. Kalau diperhatikan di balik kemasan, susu UHT yang berperasa itu kadar gulanya itu jauh lebih tinggi daripada yang susu UHT plain. Kemudian jus buah yang kita bikin sendiri, jus buah tanpa tambahan pemanis. Gitu. Apalagi jus buah yang kemasan. Itu saya tidak sarankan ya ibu-ibu, karena pernah saya cek itu jus buah kemasan yang dijual di minimarket yang isinya 250 ml, itu saya lihat kadar gula yang terkandung di dalamnya itu adalah sekitar 25 gram, bahkan ada yang 30 gram. Nah, berarti dengan minum satu kemasan jus buah aja, anak itu kuota gulanya udah habis. Dan harus benar-benar dilihat, nggak boleh nih makan gula lagi, gitu loh. Supaya nggak kelebihan. Begitu. Lalu, apa lagi yang perlu diperhatikan selain gula? Next slide. Ya, garam. Asupan garam juga perlu diperhatikan. Mengingat di zaman sekarang juga sudah banyak sekali snack kemasan yang dijual bebas, yang bisa diakses bebas oleh anak. Nah, itu biasanya kadar natriumnya lumayan tinggi. Jadi perlu kita perhatikan. Jadi untuk berapa gram sih garam yang dibutuhkan anak per hari? Kita pakai ukuran sendok saja ya, supaya lebih mudah. Kalau untuk anak 1-3 tahun itu kurang dari sepertiga sendok teh per hari. Kemudian anak usia 4-6 tahun kurang dari setengah sendok teh per hari. Anak usia 7-10 tahun kurang dari 3/4 sendok teh per hari, dan anak usia 11 tahun ke atas kurang dari 1 sendok teh per hari. Ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, untuk penambahan garam setiap harinya, jadi kalau ibu memasak, usahakan memberikan garam yang mengandung yodium. Untuk kandungan garam ini biasanya satuannya namanya nama ilmiahnya ada sodium atau natrium ya. Di balik kemasan makanan itu tertulisnya adalah kandungan natrium berapa gram, kandungan sodium berapa gram. Itu juga perlu ibu bapak perhatikan kalau membelikan anak makanan kemasan ya, dilihat di belakang kemasannya itu ada label gizi, ada info gizi, itu berapa gram sodium atau natrium yang dikandung oleh oleh makanan itu. Jadi kita bisa perhatikan asupan garam anak per hari itu berapa gitu loh. Kalau hanya dari rasa asin atau garam yang ditambahkan pada makanan, itu biasanya sudah tidak lebih kok dari batas asupan yang disarankan gitu loh. Karena kita kasih 1 sendok teh garam, itu untuk 1 panci sayur. Jadi anak hanya akan memakan 1 mangkok saja, 1 mangkok kecil. Jadi kan dia tidak makan 1 sendok teh garam gitu. Jadi yang lebih aman ya kita harus menjaga anak-anak itu jajan apa saja di luar, karena itu sebenarnya sumber natrium atau sodium yang banyak diasup oleh anak sehingga asupannya jadi berlebih.
Begitu. Kemudian, next slide. Nah, ini yang terakhir yang akan saya bahas. Ini adalah tidak juga mengandung zat gizi, tetapi dibutuhkan atau penting untuk dikonsumsi oleh anak setiap hari dan harus cukup, yaitu cairan bagi tubuh anak. Cairan itu tidak hanya dari air putih, tapi bisa juga dari kuah sayur yang anak makan, dari kaldu yang anak makan, dari jus buah tanpa gula tambahan, itu juga dihitung dalam cairan, dihitung termasuk dalam cairan yang diasup oleh anak. Nah, biasanya anak-anak yang sudah mulai sekolah nih, asupan cairannya udah mulai nggak terkontrol. Jadi, anak di sekolah itu kan, di sekolahnya lama ya, aktivitasnya juga padat. Seringkali suka lupa minum anak-anak itu. Jadi, jadinya dia suka kekurangan cairan, tapi dia nggak sadar. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin bisa membawakan anak-anak minuman. Minum air putih dalam botol dibawakan buat bekal. Diminum ya nak, dihabiskan ya segini. Jadi kita bisa tahu, oh kita membawakan 1 liter air. Jadi nanti di rumah tambahannya tinggal berapa liter lagi nih untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Nah, kita lihat dulu ya fungsi cairan bagi tubuh anak. Cairan itu diperlukan dalam proses metabolisme untuk mendukung fungsi pencernaan, fungsi sel, mengatur suhu tubuh anak sebagai pelarut berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, untuk pelumas, dan untuk pengaturan komposisi elektrolit dalam tubuh. Nah, secara normal, cairan tubuh ini keluar melalui urin, feses, keringat, dan pernafasan dalam jumlah tertentu. Asupan cairan yang kurang dapat mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi ringan ditandai dengan rasa haus, kepala pusing. Kalau sudah mulai dehidrasinya mulai sedang, itu biasanya kepalanya udah pusing, lemas, mual, mata berkunang-kunang gitu. Kalau dehidrasinya udah mulai berat dan itu dehidrasinya berlangsung sering atau dalam jangka waktu lama, bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih, batu ginjal yang fatal, bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Jadi asupan cairan ini perlu diperhatikan, mengingat anak-anak kadang tuh kalau nggak diingetin suka lupa minum gitu ya. Oke, untuk kebutuhan cairan anak per hari, next slide. Ya, ini dia. Untuk kebutuhan cairan anak per hari, untuk anak 1-3 tahun 1.300 ml per hari, 4-8 tahun 1.700 ml per hari, 9-13 tahun itu 2.400 ml per hari, dan untuk laki-laki ya 9-13, dan untuk usia 9-13 tahun anak perempuan itu dibutuhkan 2.100 ml per hari cairan. Supaya asupan cairan anak bisa terpenuhi, itu tadi kita bisa menyiasati dengan membawakan anak botol berisi air minum. Dan diberitahu, anak suka diingetin juga nih, ketika di rumah di briefing dulu, nanti diminum ya saat istirahat, nanti diminum ya saat pergantian jam pelajaran, gitu. Supaya anak tuh nggak lupa gitu untuk minum. Karena ternyata cairan itu penting banget ya untuk tubuh. Begitu. Next. Lalu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi anak supaya terjaga kesehatannya dan memiliki tumbuh kembang yang optimal? Seperti dari tadi saya menjelaskan zat gizi makro, zat gizi mikro. Pusing sekali ya ibu-ibu ya. Yuk kita lihat yuk, kita bisa pakai panduan dari Kemenkes. Nah, ini dia 4 pilar gizi seimbang. Ini bisa jadi guidance kita untuk memberikan makanan yang sehat untuk anak, serta untuk menjaga supaya anak bisa tetap sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan variasi menu dan zat gizi, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat, membangun gaya hidup aktif dengan rajin aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, kemudian memperhatikan dan menjaga berat badan ideal. Nah, untuk menyajikan makanan yang bervariasi, kita fokus di mengkonsumsi makanan dengan variasi menu dan zat gizi. Nah, untuk menyajikan makanan yang bervariasi dengan menu dan zat gizi ini, kita bisa pakai panduan, next slide. Panduannya apa ya? Ada juga dari Kemenkes. Panduan isi piringku. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk ibu-ibu apa saja sih yang harus ada dalam piring makan anak setiap kali makan. Kita bisa lihat, ini isi piringku ada terbagi menjadi 4 bagian. Kita bagi 2 dulu.
Jadi setengah bagian yang kiri, 2/3 bagian itu sumber makanan pokok. Lalu sepertiganya adalah sumber protein. Sumber protein atau lauk pauk, boleh dari protein hewani, boleh dari protein nabati. Atau boleh dikombinasi keduanya. Kemudian setengah piring yang sebelah kanan, itu 2/3 bagiannya adalah sayur-sayuran, dan sepertiga bagiannya buah-buahan. Kita bahas dulu ya, makanan pokok itu bisa macam-macam seperti tadi yang saya sebutkan. Di sini juga sudah ada gambarnya. Kemudian lauk pauk, buah, dan sayur. Buah jika tidak bisa dimakan saat misalkan makan pagi, sudah nasi, tambah lauk, tambah ikan, tambah tempe, tambah sayur sup pagi hari. Aduh, kayaknya anak udah kenyang banget nih mau makan buah. Bisa Kak dimasukin ke dalam tasnya jadi bekal ke sekolah. Tambahan bekal ke sekolah gitu ya. Jangan lupa juga untuk minum air putih. Nah, ini. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat akan makan dan setelah beraktivitas. Minum air di panduannya itu 8 gelas per hari, tapi kita pakai acuan yang tadi ya, kebutuhan cairan anak per usia gitu. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Kalau tidak memungkinkan 30 menit per hari, paling minimal itu 30 menit 3 kali seminggu. Begitu. Baik, next slide. Kalau masih bingung lagi, isi piringku nih, saya masih nggak kebayang sih Bu, gimana nih ya. Oke, saya buatkan contoh menu sehat seimbang untuk makan pagi, untuk snack pagi, makan siang, kudapan sore, dan makan malam. Nah, makan pagi, misal nasi putih dengan omelet telur, pakai tumis kangkung, kemudian apel. Porsinya bisa disesuaikan dengan usia anak, jadi sesuai dengan usia anak. Kemudian makan siang, mungkin makanan pokoknya kita bisa coba nih dengan ubi kukus, kita perkenalkan anak dengan makanan pokok lain selain nasi, gitu. Lauk, buah dan sayurnya juga bisa bervariasi. Kudapan sore ini bisa dengan bubur kacang hijau atau snack lain yang disukai dengan anak yang kita pastikan itu sehat dan bergizi. Untuk makan malam bisa kita coba, boleh sih kalau mau nasi lagi, tapi kalau mau bervariasi nih kita coba yuk dengan kentang kukus atau kentang panggang, dengan semur daging, dengan sup wortel brokoli tahu, ditutup dengan makanan penutupnya pakai buah yaitu pisang. Kalau boleh saya sarankan untuk di malam hari sebaiknya untuk makan malam, sebaiknya itu, diberikan makanan untuk anak itu yang berkuah. Jadi yang hangat-hangat dan berkuah. Itu bisa membantu anak untuk lebih rileks, sehingga tidur malamnya itu bisa jadi lebih nyenyak, gitu. Begitu. Lalu, ada satu lagi nih, ada 2 slide lagi sih. Next dulu. Ada 2 slide terakhir, ini ide kudapan atau bekal sehat penuh gizi, snack sehat penuh gizi, yang bisa kita bawakan untuk anak ketika ke sekolah, atau ketika untuk cemilan di rumah. Supaya anak-anak itu nggak jajan sembarangan gitu ya, maksudnya jajan sembarangan dalam artian jajan-jajanan yang miskin kalori, yang miskin zat gizi. Dia kenyang, seperti anak makan keripik satu bungkus keripik itu, anak kenyang habis makan keripik. Tapi kita lihat lagi, apakah keripik itu mengandung protein? Apakah keripik itu mengandung vitamin dan mineral, mengandung serat yang dibutuhkan oleh tubuh anak? Tidak, gitu loh. Jadi kita pilihkan snack-snack yang bergizi, sehat untuk anak, yang bisa menambah asupan proteinnya, asupan karbohidrat, asupan lemak, asupan serat, vitamin, mineral. Jadi anak itu tidak makan dengan sia-sia. Ini adalah ide-ide bekal sehat penuh gizi. Kemudian adalah satu lagi, ini sih jajanan-jajanan tradisional ya kebanyakan. Bisa disesuaikan kok dengan kesukaan anak. Misalkan anaknya suka roti bakar gitu. Oh boleh roti bakar pakai selai kacang. Kemudian kita tambahkan dengan buah gitu. Jadi satu kotak bekal itu isinya roti bakar dengan selai kacang, kita tambahkan potongan buah pepaya atau kita tambahkan anggur, kita tambahkan apel, apa saja yang anak suka. Ya, next slide. Langsung saja ke slide bawahnya lagi.
Iya, ini penutup dari saya, tips and trick yang bisa saya berikan, yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Yang pertama, makanan sehat tidak harus mahal. Pilih bahan pangan lokal yang mudah didapat dan terjangkau. Di Malang ini baik banget ya sayur dan buah, brokoli, tomat. Kalau saya tinggal di Jember, setiap belanja ke pasar itu pasti di pasar tuh penjualnya pada bilang gini, ini bayam dari Malang loh, bagus-bagus gitu. Jadi ini apel dari Malang, bagus-bagus. Ini brokoli dari Malang. Kayak kok semuanya dari Malang gitu ya. Jadi bersyukurlah yang tinggal di Malang mendapatkan akses pangan terbaik gitu ya, sayur dan buah terbaik yang bisa disajikan untuk keluarga di rumah. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah menyiapkan makanan anak dan makanan keluarga, ibu bisa membuat siklus menu mingguan atau bulanan. Siklus menu ini juga bisa memudahkan kita supaya bisa memilih aneka ragam makanan setiap harinya. Jadi kita bikin 7 kolom untuk 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa. Begitu juga hari selanjutnya. Untuk mempermudah ibu bisa bermusyawarah dengan anak dan keluarga lain, member keluarga lain. Jadi kita ngobrol nih, siapkan satu hari atau satu waktu untuk ngobrol, seminggu ini kita mau makan apa sih ibu biar mudah nih masak apa, yuk pagi mau makan apa, siang makan apa, mau bekal apa gitu. Jadi setiap anggota keluarga juga merasa bertanggung jawab bahwa makanan yang disajikan ibu di hari itu adalah hasil keputusan bersama dari pemilihan makanan-makanan yang mereka pilih gitu lah. Jadi ibu aku maunya untuk hari Rabu aku requestnya sayur bayam, aku requestnya ikan goreng, ikan kembung goreng, atau aku requestnya ayam bakar di hari Kamis. Jadi anak merasa bertanggung jawab juga, oh ya harus makan ini nih, karena aku sendiri yang pilih. Gitu. Kemudian hati-hati ya Bapak Ibu dengan makanan kemasan atau snack yang miskin zat gizi tetapi tinggi akan gula dan sodium. Baca label dan tanggal kadaluarsa pada produk kemasan yang akan dibeli. Kemudian biasakan makan bersama dengan anak, minimal 1 kali makan, 1 kali waktu makan. Kalau misalkan sibuk ya Bapak Ibunya bekerja, anak sekolah, kapan nih waktu yang bisa berkumpul bersama-sama di meja makan? Waktu sarapankah atau waktu makan malam? Itu kita biasakan untuk makan bersama. Pesonakan anak-anak dengan makanan lezat bergizi yang tersaji di rumah, sehingga anak udah nggak tergoda lagi dengan makanan-makanan yang ada di luar gitu. Jadi enakan masakan ibuku, enakan makan di rumah deh, enakan bekal yang dibawain ibuku, seperti itu. Ya, cukup. Semoga bisa bermanfaat dan memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan asupan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi untuk putra-putri tercinta. Terima kasih. Baik, sekarang kami akan membuka sesi tanya-jawab, yaitu kami akan membuka 2 pertanyaan. Silahkan mama-mama atau ibu guru boleh bertanya, atau boleh langsung di kolom chat. Baik, Ibu Rizky, ini ada titipan dari Ibu Guru. Asupan gula yang berlebihan, apakah berpengaruh tingkah laku bagi anak? Oke. Asupan gula yang berlebih apakah berpengaruh terhadap tingkah laku anak gitu ya, Bu ya? Ya. Ya, bisa. Jadi asupan gula yang berlebih artinya energi yang masuk ke dalam tubuh anak juga berlebih gitu loh. Apapun yang anak makan, jadi seperti karbohidrat, protein, lemak, termasuk asupan gula itu juga ada nilainya. Jadi satu sendok makan gula itu mengandung energi sekian kalori gitu. Ketika asupannya berlebih, asupan gula anak berlebih, energinya juga akan berlebih. Dengan energi yang berlebih, jika tidak tersalurkan dengan baik, juga bisa berpengaruh terhadap tingkah laku. Jadi kebanyakan anak-anak yang hiperaktif itu akan dibatasi asupan gulanya. Jadi benar-benar dipantau asupannya, tidak boleh memakan gula tambahan. Benar-benar gulanya itu dari gula yang berasal dari makanan, dari buah, dari sayur yang berasa manis, itu. Kalaupun harus memakan gula tambahan, itu dipilih. Bentuknya bukan dari gula pasir, tapi misalkan dari madu. Itu pun hanya 1 sendok makan bolehnya. Karena asupan gula yang berlebih itu juga bisa mempengaruhi perilaku anak. Begitu.
Baik, terima kasih Ibu Rizky. Atau ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Apa ada yang mau sharing, ibu-ibu mungkin memiliki kesulitan, anakku picky eater misalkan, oh anakku apa gitu, boleh silahkan ditanyakan. Tapi saya rasa ketika menerapkan isi piringku ya setiap hari, itu bisa juga mencegah anak menjadi picky eater, jadi pemilih makanan. Karena dia terbiasa dikenalkan dengan berbagai macam makanan setiap hari. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara memancing anak agar anak itu bisa suka makan sayur? Pertanyaan yang bagus ya, bagaimana supaya anak suka makan sayur? Children see, children do. Jadi untuk anak suka makan sayur, orang tuanya harus menunjukkan bahwa makan sayur itu sangat lezat, makan sayur itu nikmat, makan sayur itu menyenangkan. Jadi biarkan anak melihat dulu orang tuanya makan sayurnya itu gimana sih? Bagaimana respon orang tua ketika makan sayur, itu kita tunjukkan kepada anak. Maka dari itu saya menyarankan untuk biasakan makan bersama dengan anak, sehingga anak melihat kita bagaimana kita makan, anak melihat isi piring kita. Ketika isi piring kita ada sayurnya, pertama lihat nggak tertarik, kayaknya itu nggak enak deh. Besoknya lagi kita makan bersama lagi, piring ibunya penuh dengan sayur, piring ayahnya penuh dengan sayur, dan ayah ibunya makan dengan lahap itu sayur sambil bilang, sayur bayam ini enak ya, wortelnya itu rasanya manis loh, oh ternyata buncis yang warnanya hijau ini kalau dimakan bisa bunyi kruk 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 gitu. Lama-lama bohong kalau anak itu nggak tertarik gitu, minimal dia mau nyicip dulu deh, emang iya seenak itu, emang beneran yang dimakan sama ibuku tuh enak, menyenangkan, bukannya sayur itu tidak menyenangkan gitu. Tapi kita tunjukkan, kita contohkan kepada anak. Kita bikin anak itu tertarik bahwa makan sayur itu enak, makan sayur itu menyenangkan. Sambil kita ceritakan tiap hari, kalau untuk anak-anak usia 3 tahun itu kan bisa sambil kita bikin gambar-gambar sayur buah, kita tempel-tempel, kita kenalkan dulu, ini namanya bayam, ini namanya wortel, ini namanya tomat, ini namanya buah apel, buah pisang, kayak gitu. Sambil kita kasih tahu, kalau makan apel itu suaranya kruk kruk kruk. Mau dicoba, ibu punya apel loh, kita langsung ambil apel. Mau coba apel, kalau buah pisang itu sebelum dimakan harus dikupas dulu nih, gitu. Mau coba kupas buah pisang, lalu kita makan. Kalau untuk sayur, waktu ibu masak, misalkan anak di hari libur, boleh yuk bantu petik-petik bayamnya. Ibu mau masak sayur bayam, kita bantu petik bayam ya bersama-sama ibu gitu. Jadi anak itu diperkenalkan dulu, kemudian dicontohkan dulu, lalu anak akan penasaran dan akan mengikuti. Insya Allah anak akan suka sayur selanjutnya, begitu. Baik, satu pertanyaan lagi ya dari mamanya Alvaro. Bagaimana jika anak suka pedas? Apakah ada efek samping untuk kedepannya? Memang kalau makan ada sambalnya itu lebih lahap dan minumnya akan lebih banyak. Rasa pedas itu tergantung setiap anak ya. Ada yang suka pedas, ada yang tidak suka. Suka pedas mungkin karena di rumahnya biasa makan makanan pedas. Ada sambal, jadi anak penasaran. Kayak tadi tuh sayur kita sajiin, anak akan penasaran. Nah, sama seperti ini, ada sambal, anak akan penasaran. Anak yang suka pedas, tadi ibunya bilang, mamanya Alvaro bilang, kalau ada sambal tuh makannya lebih lahap. Berarti dia lihat mamanya makan sambal tuh lahap gitu ya. Jadi anaknya jadi tertarik. Nggak ada masalah sih ya, asalkan pedasnya itu tidak terlalu pedas yang sampai
mengiritasi lambung dan usus anak. Jadi pedasnya biasa saja. Di ibunya pasti akan lebih tahu ya pedasnya seberapa sih. Jangan terlalu pedas dan jangan terlalu sering juga gitu loh. Jangan lupa juga untuk memperhatikan asupan gizi lain seperti makan dengan sambal. Tidak cuma nasi dengan sambal aja kan, tapi ada ikannya, ada dagingnya, ada ayamnya, ada sayurnya gitu. Boleh kok, nggak ada masalah sih selama anaknya masih oke, asal jangan terlalu pedas aja gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu dari Mama Saif. Tadi beliau tertinggal untuk ukuran cairan per hari untuk anak. Oh, oke. Maksudnya menanyakan kebutuhan cairan per hari untuk anak berapa gitu ya? Iya. Baik. Mohon maaf, saya usia berapa ya, Ibu? Saya bacakan saja ya, untuk anak usia 1-3 tahun itu 1.300 mili per hari, untuk usia 4-8 tahun 1.700 mili per hari, untuk usia 9-13 tahun laki-laki itu 2.400 mili per hari, kemudian untuk usia 9-13 tahun perempuan itu 2.100 mili per hari. Begitu. Saya ulang lagi, untuk kebutuhan untuk asupan cairan itu tidak hanya dari air putih, tapi bisa juga dari kuah sayur atau kaldu yang diasup anak, yang dimakan anak, bisa juga dari jus buah tanpa gula tambahan. Baik, ini yang terakhir yaitu bagaimana tips jika anak mengalami obesitas dan menimbulkan efek, apakah dia dapat menimbulkan efek terhadap pernafasan anak? Bisa. Obesitas itu akan menimbulkan efek kesehatan lain. Jadi, dengan anak yang obesitas, artinya anak tidak sehat. Efek-efek kesehatan lain akan muncul gitu loh. Penyakit-penyakit lain bisa menyertai. Bagaimana dengan anak obesitas? Harus segera ditangani. Dibawa ke dokter anak. Jadi, ibu bisa mengkonsulkan ke dokter anak atau ke ahli gizi, yang biasanya ada yang mudah dijangkau saja, ahli gizi di puskesmas atau ahli gizi di rumah sakit. Itu bisa. Jadi dikonsulkan ke ahli gizi, bagaimana caranya anak saya obesitas. Nah, obesitasnya ini nggak bisa dong kita melihat dengan penilaian kita sendiri. Jadi kayaknya anakku obesitas deh. Itu nggak bisa ya. Jadi kita bawa dulu ke tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter anak atau ahli gizi. Jadi nanti akan diukur dulu nih, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, nanti akan ketemu hasilnya, obesitas kah atau belum, tapi mendekati obesitas, atau obesitasnya sudah tingkat berat. Kan kita nggak bisa lihat hanya dari penilaian kita, tapi harus benar-benar diukur dengan valid. Nah, lalu apabila benar-benar obesitas, nanti bisa anaknya mengikuti diet. Jadi akan disusunkan menu-menu diet yang membantu dia untuk menurunkan berat badannya. Aktivitas fisiknya biasanya juga akan diatur ya, sehingga mempercepat dia untuk menurunkan berat badannya ke berat badan yang ideal. Seperti itu. Masya Allah, jazakillah khair untuk Ibu Rizky yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Alhamdulillah, semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata ataupun lainnya, baik yang disengaja ataupun tidak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, kami akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Rizky. Terima kasih. Sama-sama.